ikan apa yang paling besar dalam dunia? Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas alur film Pemuja Kubur tahun 2021. Sebuah film horor dari Malaysia, di mana hantu dalam film ini sangat unik guys, yaitu pocong wanita. Kita sebut saja Pocong Wati. So, secara garis besar, film ini menceritakan tentang dua orang laki-laki yang ingin mencapai tujuan duniawi dengan menyekutukan Allah, yaitu berdukun. Jadi, gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Setting waktu dalam film ini pada tahun 1990-an, di mana ada dua orang laki-laki yang sedang mendatangi kuburan. Dikiranya mau cari ubi jalar, ternyata mereka menggali sebuah kuburan. Mereka melakukan itu karena instruksi dari dukun langganannya. Kata si dukun, mereka harus cari kuburan baru wanita yang meninggal karena melahirkan atau keguguran belum ada seminggu. Dan mereka harus menggalinya pada malam Jumat tanpa ada yang mengetahui. Ternyata mereka melakukan itu karena punya hajat masing-masing. Cowok yang gondrong ini namanya Zarul, dia itu pengen kaya mendadak. Oleh si dukun, dia disarankan mengambil tali pocongnya dan dibacakan mantra. Setelah itu, ikatkan ke tubuhnya. Sementara cowok yang satu lagi, ini orangnya namanya Azhar. Kalau dia bukan pengen kaya, tapi pengen cari sarang buat burungnya, alias melet wanita pujaannya. Jombloan dan jomblowati ini jangan pada ikut-ikutan ya. Ia pun lantas memberikan foto si wanita pujaannya itu, dan dukun itu memasukkannya ke botol kecil sembari dijampi-jampi. Setelah itu, Azhar harus membakar tipis-tipis dagu si pocong supaya dia mendapatkan liur pocong. Baunya liur pocong itu kayak apa ya guys? Mereka pun berhasil melakukan ritual itu. Namun tanpa mereka sadari, sehantu pocong wanita atau pocong wati itu telah mengawasi mereka dan film dimulai. Ternyata dua orang ini merupakan penjual angkringan. Mereka jualan daging panggang dan ayam goreng macem mail kak film Upin Ipin lah. Malam itu saat mereka berdagang, datanglah dua pembeli yang ternyata salah satu pembeli itu wanita cem-cemannya Azhar. Ini orangnya namanya Zurin. Zurin ini memang sangat jutek dan gak suka sama sekali dengan si Azhar. Azhar, kau tengok ni siapa dia ni? Oleh karena itu, saat dia beli daging, Azhar lantas melancarkan aksinya. Dia memasukkan air liur kobra, pocong ke dalam makanannya. Dan benar saja, setelah itu Zurin ini jadi terbayang-bayang dan kesemsem sama Azhar. Yes, sebentar lagi burungnya Azhar punya sarang guys. sedapnya suara sayang. Betul ke sedap? Namun yang mengerikan adalah Zurin ini diintai oleh pocong wati yang hendak menuntut balas. Di malam berikutnya, Zurin ini malu-malu kucing datang ke angkringannya Azhar. Merasa peletnya itu cespleng, dia pun ngajak Zurin buat jalan besok. Saya belanja. Terima kasih Azhar. Kalau saya nak bawa keluar besok, boleh ke? Setibanya di rumah, Zurin semakin tergila-gila. Ia pun lanjut tidur dengan memeluk guling kesayangannya yang tiba-tiba saja berubah jadi pocong wati. Keesokan harinya, mereka beneran jalan kaki di rel kereta api. Sangat romantis. Di sana, Azhar ini bilang pengen serius sama dia. Soalnya dia itu takut Zurin ini keburu sadar. Tapi Zurin ini pengen tahu dulu nih keluarganya si Azhar. Azhar bilang kedua orang tuanya itu sudah lama mati dan dia tinggal dengan Pak D sama budenya. Sekarang kita beralih ke Zarul. Selain penjual angkringan, ternyata dia juga hobi main togel. Dan semenjak pakai tali pocong itu, dia selalu hoki dan menang. Emaknya, yaitu Mak Munah ini sudah berulang kali mengingatkan kalau judi itu haram. Tapi Zarul gak mau ambil pusing. Kamu jangan coba-coba lagi menceramai. Jangan. Jangan sok tahu hukum agama kamu. Janji menang kan, mak juga nak merasa duitnya nanti.
Zarul begitu girang dapat uang bejibun. Lalu tiba-tiba Pocongwati itu datang dan mengubah semua uang itu jadi daun. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Saat dia lanjut tidur, tiba-tiba Pocongwati itu cosplay lagi jadi guling guys. Ini Pocongwati emang minta dipeluk mulu ya. Beberapa hari berlalu, tibalah hari dimana Azhar ini melamar Zurin. Kalau di daerahku namanya bayar tukon. Kita adu pantun dulu yuk. Duduk si helang di atas beranda. Cakap. Terbang jauh si burung merpati. Cakap. Ini cincin buat petanda. Cakap. Buat dara mengikat hati. Betapa bahagianya perasaan Zurin dan Azhar saat ini. Cintaku. Sementara di sisi lain, Zarul sedang melakukan ritual lanjutan yang disarankan oleh si dukun agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berganti scene, setelah intens pacaran, Azhar mulai mengenalkan kesehariannya ke Zurin. Salah satunya adalah hobinya memancing. Siang itu, mereka bertiga pergi mancing ke danau tempat biasa mereka mancing. Mereka pun satu persatu menaiki perahu. Namun anehnya, saat giliran Zarul, perahu tersebut tiba-tiba seperti mau oleng. Abang Zarul ni makan banyak ni. Akhirnya, Zarul naik perahu sendiri. Sampailah mereka di spot tempat biasa mereka memancing. Saat Azhar dan Zurin bersenda gurau, Azhar ini gak sengaja ngelihat Pocongwati itu naik ke perahunya Zarul. Sis kawak. Mungkin Pocongwati suka mancing juga. Dia pun terkenyut dan langsung ngajak pulang. Bang, dengarlah cakap saya bang. Jom bang, kita gerak bang. Kita mancing kat kolam ke apa? Sepulang dari sungai, Azhar mampir ke rumah Zarul. Di sana, ia lihat si Zarul ini udah bisa beli barang-barang mewah, mobil, sofa baru, dan lain-lain. Pertanda bahwa togelnya itu top tier. Zarul kemudian menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat di sungai tadi. Namun Azhar bilang, nggak ada apa-apa bang. Justru dia malah bilang kalau dia nggak melakukan ritual kedua. Barang yang sudah dikasih si dukun, ia kubur. Karena ia itu pengen terlepas dari pelet itu. Zarul bilang, itu bahaya. Azhar mencoba meyakinkan dia bahwa itu tidak bahaya. Buktinya, hubungan dengan Zurin baik-baik saja. Ya, Zarul pun hanya bisa berharap yang terbaik. Dan dia juga ngasih uang untuk modal nikah. Bukan banyak pun ni, ambil je. Payah. Yang lain aku dah buat beli kereta. Masih Ingat pesan aku tu. 3 bulan kemudian, Azhar dan Zurin melangsungkan pernikahan. Seluruh kerabat terlihat menghadiri pernikahan mereka. Setelah mereka menyalami pasangan ini, tiba-tiba ada seorang wanita misterius yang ikut kondangan. Namun anehnya, yang bisa ngelihat wanita itu cuma mereka berdua. Oi! Ternyata dia adalah Pocongwati yang hendak mencari sate atau lemper di hajatan tersebut. Namun tidak ada. Akhirnya dia bikin Zurin ini kesurupan. Pernikahan yang harusnya menjadi momen terindah dalam hidup malah menjadi momen yang sangat mengerikan bagi Azhar. Zarul yang khawatir itu akibat dari susuk tersebut lantas mendatangi dukun itu lagi. Dukun itu bilang dia tidak usah khawatir selama dia melakukan ritual itu dan nurut apa kata si dukun. Tapi yang harus dia ingat bahwa bila tiba waktunya, tali pocong itu akan putus dan ajiannya akan hilang. Sementara itu, di rumah, Zurin ini ngelihat suaminya ngelamun di luar rumah. Namun saat ia dekati, betapa terkenyutnya Zurin ketika melihat suaminya berubah jadi Pocongwati yang hendak mencari anaknya. Buat apa kat luar ni? Wah, dia nampak anak saya. Namun, itu hanyalah mimpi semata. Daku dia terbakar. tak ada apa-apa sayang, cuma mimpi je. Beberapa hari berlalu, Zurin bilang ke suaminya kalau dia hamidun. Betapa senang Azhar mendengarnya, karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang bapak. Betul ke? Aku akan jadi ayah.
Kena dapat anak. Ia pun lantas memberitahukan hal itu ke Zarul. Saat mereka asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba ada pembeli seorang wanita yang beli daging 30. Roman-romannya nggak enak nih. Bagi daging 30. Boleh 30 eh? Okey, duduk dulu kak. Mereka berdua sangat keheranan, tapi bagaimanapun juga, ya tetap mereka layani. Belum juga mateng, itu cewek minta disajikan sekarang. Terlihat begitu rakusnya dia makan daging itu, seperti belum makan 5 tahun 9 bulan. Dia minta tambah dong. Bahkan kali ini minta daging mentah saja. Bagi je lah. Mereka berdua ini sangat ketakutan melihatnya. Setelah dirasa cukup kenyang, dia pun akhirnya menunjukkan wajah aslinya supaya mereka ketakutan dan dia tidak bayar. Keesokan harinya, emaknya Zarul ini bawain sarapan ke kamarnya Zarul karena dia ini nggak kunjung bangun. Dia ini malah kasar sama emaknya. Apa yang susah sangat nak faham ni? Makan ya nak. Ternyata penyebab dia betah di kasur ya karena dia lagi ngeloni Pocong Wati, serasa istri sendiri. Saat Mak Munah ini di dapur, dia dengar suara-suara gaib. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamarnya Zarul. Ternyata si Zarul sedang diduduki oleh Pocong Wati sampai nggak bisa nafas. Tentu saja, Mak Munah sangat shock melihatnya. Ia langsung terkapar karena penyakit jantungnya kumat. Namun, karena durasi filmnya masih panjang, Pocong Wati itu masih memberi kesempatan Zarul untuk hidup. Berganti scene, Azhar yang pulang kerja di malam harinya mendengar istrinya teriak minta lontong, maksudnya minta tolong di belakang rumah. Ia pun segera menemuinya. Tapi ternyata Zurin memanggilnya dari dalam rumah. OMG. Ternyata dia itu nolongin Pocong Wati, guys. Tapi tiba-tiba saja pocong itu pindah ke dalam rumah yang membuat Zurin ini kaget hingga terjungkal dan keguguran. Baru 6 minggu ni. Dan Pocong Wati itu memakan janin Zurin yang telah dikubur. Keesokan harinya, Mak Munah masih terbaring lemas atas kejadian kemarin. Bahkan kali ini dia menderita stroke. Zarul akhirnya menyewa seorang perawat bernama Tipah. Zarul ini sangat frustasi. Ternyata tali pocongnya itu putus. Dan Zarul menganggap mungkin itulah penyebab kekacauan ini semua. Sampai masanya terikat akan putus. Ia pun lantas pergi menemui si Azhar. Berganti scene, Zurin sangat trauma atas apa yang telah menimpanya. Namun, Azhar mencoba menguatkannya. Lalu, datanglah Zarul ke rumahnya. Ia mengajak Azhar untuk kembali menggali kuburan karena tali pocong kemarin sudah putus. Tapi, Azhar yang pengen tobat menolak ajakan Zarul. Dia bilang itu haram, Bang. Zarul ini bilang, tahu apa kamu soal halal haram? Karena yang haram itu cuma apa, Maya? Dengar Maya ya. Yang haram itu cuma babi. Dan terjadilah perkelahian yang sedikit sengit. Tolonglah, kita taubatlah bang. Tak berjanjak setan. Apaulah kau ni bang. Dan sejak saat itu pula, Zarul memutuskan tali pertemanan mereka. Sampai sini je. Kita putus kawan. Zurin melihatnya dari atas, meskipun ia tidak tahu apa yang mereka ributkan. Akhirnya, Zarul mengambil tali pocong itu sendiri dan melakukan ritual sendiri. Dan ternyata, kali ini dia mengambil tali pocong wanita syar'i karena dia pakai hijab. Jadi kita sebut saja dia pocong syar'i. Hari-hari kesurupan itu sudah menjadi hal yang wajib bagi Zurin. Akhirnya Azhar jujur ke Pak D-nya kalau dia sudah memelet Zurin dulu. Pak D-nya ini menyarankan agar dia segera taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat. Semenjak itu Azhar kini rajin baca Al-Quran. Zurin ini datang bawa minum dan dia tanya waktu Zarul datang malam itu apa yang mereka ributkan. Karena sekilas itu dia mendengar kata benda atau makhluk halus. Namun Azhar ini mencoba mengelak. Zurin juga cerita kalau dia itu masih sering mimpi Pocong Wati yang dagunya terbakar itu. Kat muka dia macam dagu dia terbakar. Kita beralih ke Zarul, dia kembali diteror Pocong Wati. Tipah.
Bang. Bukan hanya dia, Makmunah pun ikut diteror sampai meninggoy karena ketakutan. Zurin ini kasih kabar gembira dengan suaminya bahwa dia hamidun lagi. Betapa senangnya perasaan mereka. Zarul yang semakin frustasi karena kehidupannya hancur, lantas dendam kepada Azhar. Ia pun mendatangi rumah Azhar dan diam-diam mengasih sebuah barang dari si dukun dan bilang ke Zurin kalau itu milik si Azhar. Zurin sontak kaget dan langsung melabrak suaminya. Kenapa dia tega main guna-guna? Ni apa ni? Oh, kenapa awak buat macam ni? Saya sayang awak atas kerja syaitan ke? Zurin pun dengan segera minta untuk diceraikan. Ternyata alasan Zarul melakukan itu bukan hanya karena dendam semata. Sebelumnya, ia sudah berdukun untuk meminta perlindungan dari Pocong Wati. Dukun itu bilang ada sebuah ritual kolaborasi antara si dukun dengan Zarul, namun konsekuensinya kalau ritual itu gagal, nyawa Zarul yang jadi taruhannya. Syaratnya tetap sama, tali pocong wanita melahirkan atau keguguran. Zarul pun menyetujuinya. Oleh karena itu, ia mengincar Zurin untuk dijadikan sebagai tumbal. Dan benar saja, keesokan harinya, Zurin datang ke rumah Azhar untuk meminta urus perceraian mereka. Namun, malah terjadi cekcok yang menyebabkan Zurin ini meninggoy. Saya tahu saya salah. Saya menyesal sangat. Aku benci kau. Tolonglah maafkan saya. Saya tak nak lah. Dia milik aku. Zarul pun dapat kabar akan hal tersebut dari tetangga Azhar. Meskipun begitu, dia tetap berempati dengan melayat ke sana. Namun Azhar sudah jijik melihat muka Zarul. Dasar kamu atau diri ya. Sekarang cepetan pergi dari sini, pergi. Setelah pemakaman Zurin, Azhar meminta ke para penggali kubur untuk menjaga makam Zurin. Zarul yang melihatnya merencanakan sesuatu. Di malam harinya, dia melakukan ritual itu. Setelah itu, di sore hari berikutnya, ia menghipnotis para penjaga makam itu supaya tertidur. Dan ia pun segera melancarkan aksinya. Namun, Azhar ini di rumah punya firasat buruk. Ia pun dengan segera pergi ke makam. Dan benar saja, ia melihat Zarul sedang menggali kuburan Zurin. Dengan segera, Azhar mengagalkannya. Terjadilah perkelahian yang mengakibatkan Azhar pingsan. Lalu saudara-saudara, Zarul ini dikeroyok oleh Pocong Wati dan Pocong Syar'i sampai dia terjatuh dan meninggoy. Azhar yang sudah sadar dengan segera menuntun Zarul untuk bersyahadat. Mengucap sekarang, Bang. Di akhir film ada sebuah petikan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini sangat jelas sekali ya guys. Jangan syirik atau menyekutukan Allah, karena dosa syirik itu tidak diampuni yang akan membawa pelakunya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.